Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Fania Budianti, NRP 56. Di sini saya kelas 2 D3 ITB dari kelompok 3 yang beranggotakan Silviana Nurhamida NRP 40 dan Nova Andre Saputra NRP 60. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 query lanjutan dari mata kuliah basis data lanjut yang dosen pengajarnya yaitu Pak Rengga Semara Eskom UCA. Pokok bahasan bab ini yaitu subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, dan pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa from, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan klausa with. Selanjutnya, tujuan belajar dalam mempelajari bab ini yaitu mahasiswa diharap dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat dihadapkan dengan nilai 0, dapat menulis subquery dengan klausa from, dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL, menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, menggunakan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi, dan yang terakhir yaitu menggunakan operator exist dan non-exist dan menggunakan klausa with. Yang selanjutnya yaitu tabel yang digunakan pada pembahasan. Ya, ini tabel yang digunakan dalam pembahasan bab query lanjutan. Terdapat 3 buah tabel yang memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, tabel departments. Terdapat kolom department ID, department name, manager ID, dan location ID. Yang kedua, tabel employees. Terdapat kolom employee ID, first name, last name, dan department ID. Primary key-nya terdapat di employee ID dan foreign key-nya di department ID. Lalu yang ketiga, tabel job history. Terdapat employee ID, start date, end date, job ID, dan department ID. Lalu selanjutnya penjelasan subquery. Pengertiannya yaitu statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Jadi di dalam main query terdapat query lagi yang disisipkan, misalnya di contohnya ini di klausanya yang where, select from where lagi. Penggunaan subquery. Nah, subquery ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita mau menampilkan last name dari tabel employees yang salary-nya lebih besar dari orang yang ID-nya 149 di tabel employees. Jadi ID-nya saja yang diketahui, bukan namanya. Jadi tidak menginsertkan value-nya langsung seperti ini, tapi kita menginsertkan atau menuliskan lagi query yang untuk mengambil ID-nya ini. Ini adalah penjelasannya. Query di atas menampilkan nama pegawai yang lebih besar dari pegawai nomor pegawai 149. Pembandingan kolom. Nah, terdapat 2 jenis pembandingan kolom, yaitu yang pertama pairwise comparison subquery dan pembandingan tidak berpasangan non-pairwise comparison subquery. Yang pertama, pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Jadi kita menampilkan employee ID, manager ID, dan departemen ID di tabel employees, yang mana yang ditampilkan itu manager ID dan departemen ID-nya itu sama dengan orang yang ID-nya di 178 dan 174.
tapi tidak menampilkan orang tersebut, not in. Lalu yang selanjutnya non-pairwise comparison subquery. Nah, ini ada contohnya non-pairwise comparison subquery-nya. Jadi kita menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja pada departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Jadi di sini kita menampilkan ID employee, ID manajernya dan departemennya dari tabel employees, yang mana manajernya itu sama dengan karyawan employee yang nomor pegawainya 124 atau 141, dan departemen ID-nya sama dengan 174 dan 141 nomor pegawainya. Tapi kita tidak menampilkan orangnya yang memiliki ID 124 dan 141 tersebut, not in. Nah, selanjutnya penggunaan query dalam klausa from. Nah, query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contohnya. Ini adalah contohnya. Kita akan menampilkan last name, salary, department ID, dan salary average-nya dari employee, tabel employee, yang mana department ID-nya ini ditampilkan juga, lalu salary average-nya juga ditampilkan dari tabel employee tersebut, tapi di group by department ID-nya. Nah, ini yang mana ID-nya yang di A ini sama dengan yang di B, yang di B ini, dan salary-nya lebih besar dari salary average. Yang selanjutnya ekspresi scalar subquery. Pengertiannya yaitu subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 9.2 hanya terbatas pada yang pertama select statement, klausa from dan where saja, daftar value dari statement insert. Dan pada standar SQL 9.9 scalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by dan select. Yang selanjutnya korelasi subquery. Korelasi ini digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Jadi tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya ini terdapat prosesnya, kita ambil baris dari outer query, lalu menjalankan inner query-nya terlebih dahulu, lalu menggunakan hasil dari inner query tersebut untuk ke outer query-nya. Cara penulisan korelasi subquery yaitu subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Nah, ini misalnya menampilkan kolom 1 dan kolom 2 dari tabel 1 outer, yang mana kolom 1 ada operator di sini, lalu terdapat subquery di dalamnya. Subquery-nya berarti diletakkan di klausa where-nya, yang mana select kolom 1 dan kolom 2 dari tabel 2. Nah, ini ada expression-nya di klausa where. Expression 1 sama dengan outer.expression 2. Selanjutnya, penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan non exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Nah, misalnya ada contoh
penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Di sini yang mau ditampilkan adalah pegawai yang memiliki satu bawahan ya. Jadi ditampilkan ID employee-nya, last name, job ID, departemen ID dari tabel employees outer. Ini outernya, yang mana memiliki manager ID sama dengan outer employee ID dari tabel employee seperti ini. Nah, untuk penggunaan operator not exist, contohnya yaitu untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Jadi kita menampilkan departemen ID dan departemen name-nya dari tabel departemen D, yang mana tidak memiliki not exist. Select X. From employees dari tabel employee juga, yang mana departemen ID D, departemen ID. Jadi ID-nya ini sama dengan departemen D yang di select from where yang pertama. Jadi ini ditampilkan tabelnya seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya penggunaan klausa with. Nah, dengan klausa with ini kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Jadi ini contohnya with, terdapat with klausanya, lalu departemen cost S sebagai departemen name, ini diselect dari D departemen name, sum is salary, ini totalnya, dan ini sebagai departemen total dari tabel employee dan departemen, yang mana ID departemen E itu sama dengan ID departemen D. Terus di group by departemen name-nya. Lalu ini kolom average cost sebagai isinya itu nanti summary atau total dari departemen total ini dibagi totalnya jumlah departemennya. Nah, ini dari departemen cost. Lalu select from departemen cost, yang mana select semuanya, ini maksudnya ya bintang ini. Lalu yang mana departemen totalnya itu nilainya lebih besar dari average rata-rata dari costnya itu. Nah, ini diurutkan dengan urutan departemen name-nya. Selanjutnya latihan soal. Nomor 1, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Jadi jawabannya yaitu kita akan menampilkan select last name, departemen ID, dan salary dari tabel employee, yang mana where commission-nya itu tidak nol, jadi yang memiliki komisi saja yang ditampilkan. Ini adalah isi tabelnya. Lalu nomor 2, query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki ID location 1700. Kita akan menampilkan first name, department name, dan salary-nya untuk dari tabel employees E dan departemen D, yang mana departemen ID employee-nya itu sama dengan departemen ID yang di tabel D, dan
Salary-nya seperti ini, sama dengan location ID-nya 1700. Lalu latihan soal nomor 3 yaitu membuat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja (hire date), dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kochar. Yang pertama, select. Kita akan menampilkan last name, hire date, dan salary-nya dari tabel employees, yang mana salary dan commission-nya itu terdapat di terdapat di. Lalu ada subquery lagi, select salary commission from employee where last name is Kochar. Jadi yang menampilkan employee yang memiliki gaji dan komisi sama dengan last name-nya ini Kochar di tabel employee. Dan kita tidak akan menampilkan data Kochar lagi untuk di hasilnya nanti. Jadi last name tanda seru sama dengan ini sama saja dengan not in. Nomor 4, membuat query untuk menampilkan detail dari nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawainya bertempat sama dengan pegawai yang bertempat tinggal di kota yang diawali huruf T. Jadi kita akan menampilkan employee ID dan namanya, last name, dari tabel employees, yang tabel employees-nya ini dijoinkan dengan departemen menggunakan departemen ID. Lalu yang mana location city-nya itu diawali dengan huruf T. Jadi seperti ini hasil tabelnya, query-nya. Nomor 5, membuat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji. Lebih dari rata-rata gaji berarti di salary average ya, pada departemen tempat mereka bekerja. Yang ditampilkan itu nama, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji dari departemen tersebut. Diurutkan berdasarkan rata-rata gajinya. Nah, jawabannya yaitu kita select yang ditampilkan apa saja sih, yaitu nama, gaji, nomor, dan rata-rata seperti ini. Salary average dari tabel employees A, yang mana ada subquery-nya di sini. Select departemen ID, average salary dari tabel employee dan di group by departemen ID, yang mana departemen ID di A itu sama dengan departemen ID di B, dan salary-nya itu lebih dari salary average yang di B. Lalu kita akan urutkan berdasarkan rata-rata gajinya, order by salary average seperti ini. Nomor 6 yaitu tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Ya, yang pertama A, cara pertama menggunakan operator not exist. Jadi kita menampilkan employee ID dan last name-nya dari tabel employee, yang mana tidak memiliki pegawai-pegawai yang tidak memiliki select X from employees dari tabel employee yang ID-nya manager sama dengan ID employee, jadi satu departemen. Lalu hasilnya adalah seperti ini query-nya. Yang B, apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa?
Jadi kita coba dulu apakah bisa menggunakan login. Jadi caranya select menampilkan ID employee dan last name-nya dari tabel employee, where yang mana employee ID-nya itu tidak di, lalu ada subquery lagi di sini, employee ID, menampilkan employee ID-nya dari tabel employee yang mana manager ID-nya itu sama dengan manager ID di employee yang atasnya ini. Jadi apabila di enter bisa muncul hasilnya sama dengan menggunakan not exist. Lalu nomor 7, membuat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen di tempat dia bekerja. Jadi kita menampilkan nama pegawainya, lalu dari tabel employee yang mana salary average-nya itu dari departemen ID terdapat subquery lagi di dalamnya. Lalu average salary dari tabel employee dan di group by departemen ID-nya yang diinisialkan B. Lalu yang mana ID departemen yang di E employees, tabel employees ini sama dengan ID-nya departemen yang di B di subquery-nya, dan salary-nya lebih kecil dari salary average. Jadi seperti ini. Lalu nomor 8, membuat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega atau teman satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Jadi jawabannya kita akan menampilkan last name dan salary-nya dari tabel employees outer, yang mana hire date-nya itu, masuknya itu lebih besar dari orang yang di tabel employees yang ID-nya sama dengan ID outernya ini, ID departemennya, dan salary-nya lebih besar dari orang yang employees yang ada di tabel employees yang ID-nya outer ini sama dengan ID departemennya ini. Lalu nomor 9, membuat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Semuanya ditampilkan, tapi menggunakan scalar subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select memiliki gaji lebih tinggi. Jadi kita akan menampilkan ID employee-nya dan namanya dari tabel employee, lalu kita order by, diurutkan yang mana departemen name-nya dari departemen tabel departemen itu ID-nya itu sama dengan employee tersebut. Jadi seperti ini. Nomor 10 yaitu soalnya membuat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan clause with untuk menulis query tersebut, beri nama summary. Summary, jadi kita akan menuliskan with departemen salary-nya itu sebagai, kita ada subquery-nya ini departemen name, untuk summary-nya apa, totalnya, total salary di tabel employee E itu sebagai departemen total dari tabel employee.
E dan tabel departemen D, yang mana ID-nya yang di departemen E itu sama dengan ID di departemen D. Lalu kita grup by di grup departemen name-nya. Lalu kita membuat tabel kolom summary itu sebagai ini subquery-nya select departemen name, departemen total dari departemen salary yang sebelumnya ini, lalu dan tabel employees E, yang mana totalnya itu lebih besar dari summary salary-nya. Nah, nomor 11, buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Nah, ini job ID sama dengan ini SAMAN. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Jadi kita menampilkan last name dan salary-nya dari tabel employees, yang mana salary-nya itu lebih besar dari subquery lagi di sini. Maksimal salary yang tertinggi dari tabel employee, yang mana job ID-nya itu diawali dengan huruf SA dan diakhiri dengan MAN. Lalu kita order by, diurutkan dari salary-nya yang terkecil ke terbesar. Jadi apabila ditampilkan seperti ini. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.